Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala laqiya telah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar. Faqal, maka Nabi bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ala adulluka, maukah aku tunjukkan kamu, ala khaslataini, atas dua perkara, huma, yang dua perkara itu, khaslatain, dua pekerjaan, dua perkara, khafifatani, yang keduanya ringan, ala zahri, atas punggung. Mengerjakannya itu tidak berat. Wa athqalu fil mizani min ghairihima, dan lebih berat di dalam timbangan amal melebihi selain dari keduanya. Banyak amalan itu ringan, pahalanya besar, tetapi jarang orang yang mengerjakan. Termasuk dua perkara yang akan disebutkan ini. Bukan karena beratnya, karena setan menggoda kita biar nggak ngerjakannya. Orang itu nyangkul di sawah kan berat, sampai keringetan, sampai masya Allah. Itu pun gajinya tidak banyak. Baca subhanallah sekali, keuntungannya melebihi kerajaannya Nabi Sulaiman, melebihi dunia dengan segala isinya. Dia orang mengulang subhanallah lebih dari satu kali, bahkan mengucap satu kali aja berat. Berat bukan sebetulnya berat dikerjakan, berat di nafsunya itu. Keinginannya tergoda oleh syaitan atau oleh nafsunya supaya enggak ngerjakan perkara yang menguntungkan tadi. Bala iya ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, alaika, peganglah olehmu, selalulah kerjakan olehmu, bi husnil khuluqi, dengan bagusnya perilaku, bagusnya budi pekerti. Bagusnya budi pekerti itu enggak perlu biaya. Bagusnya budi pekerti itu enggak perlu kekuasaan. Bagusnya budi pekerti itu enggak perlu ngangkat beban. Itu tinggal tubuh kita gerakkan untuk berperilaku bagus. Sama sekali enggak ada beratnya aslinya. Tidak menambah lapar, tidak mengurangi kekenyangan. Jadi kenapa enggak dikerjakan? Ya karena disitulah ada godaan syaitan kerjasama dengan diri kita supaya enggak dapat bekal akhirat kecuali dikit. Maka itulah yang dikatakan oleh para ulama, arahan-arahan agama yang pahalanya besar itu semuanya bisa dikerjakan, bahkan banyak yang ringan dikerjakan. Tapi kenapa orang yang mengerjakan? Ya karena hal lain berarti, yaitu karena terbisiki, tergoda, terhalangi oleh macam-macam kendala yang bukan kaitannya dengan berat dalam kenyataan, tapi berat dalam perasaan. Wa tulis sumti, dan panjangnya diem. Orang tuh diem tuh dengan ngomong kira-kira berat mana? Mestinya kan berat ngomong kan, ngomong perlu tenaga, buka mulut, gerakkan lidah, gerakkan tenggorokan, gerakkan rahang. Kalau diam kan, ya diam, nggak gerakkan apa-apa. Tapi kenapa orang itu diam nggak betah, ngomong seneng? Nah, berarti ini ujiannya dalam godaannya sebetulnya. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya. Ma'amilal khalaiqu bimithliha, para makhluk tidak mengerjakan amal seperti dua perkara tadi, bagusnya perilaku dan panjangnya diam.
Orang tuh di toko kopi kan capek kan, ngobrol sana sini, ngopi sambil pasangan yang ngerokok, bau diisep-isep lagi, Masya Allah. Itu melek sepanjang malam betah. Mujahadah banget itu sebetulnya. Tapi begitu sampai ke masjid, baru duduk 5 menit, mau niat baca Quran aja nggak kuat, ngantuk. Sebetulnya bukan nggak kuat, memang belum dipilih oleh Allah tadi. Perkaranya ringan. Wa kharaja Abu Syekh bi isnadihi an Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Abu Darda wa ya Abu Darda, ala unabbuka bi amrayn. Maukah aku tunjukkan engkau 2 perkara. Khafifun mu'natuhuma, yang ringan bebannya atau ringan biayanya. Mu'nah diantara artinya adalah biaya. Biayanya ringan. Andaikan perlu biaya, maka biaya di sini bisa diartikan ringan untuk ngerjakannya. Azimun ajruhuma, besar pahalanya keduanya. Lam talqallahu azza wa jalla bithlihima, kamu tidak akan ketemu dengan Allah dengan seperti 2 amalan tersebut. Sama seperti tadi, tulus sumti adalah panjangnya diam, wa husnul khuluqi, dan bagusnya perilaku. Wa 'an al-Bara' ibn 'Azib radhiyallahu anhu qala telah datang A'rabiyun, seorang A'rabi, orang desa, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka si A'rabi tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alimni amalan yudkhilunil jannah, ajarkanlah kepada aku satu amalan yang memasukkan aku al-jannata, surga. Qala, Nabi bersabda, in kunta aqsartal khutbata, kalau adanya kamu telah meringkas al-khutbata, percakapan kamu. Khutbah ini ngomong kamu. Laqad a'radtal mas'alata, sungguh kamu telah meluaskan permintaan kamu. Omongan kamu itu pendek, tetapi isinya permintaan yang begitu luas sekali. Kamu minta saya ajari satu amalan yang memasukkan kamu ke surga. Omongan pendek, tapi ini isinya itu luas banget itu. A'tikin nasamata wa fukkar raqabata. A'tik, merdekakanlah olehmu an-nasamata, budak. Wa fukkar raqabata, dan merdekakanlah olehmu ar-raqabata, budak. Oh. Apa bedanya? Ada yang mengatakan itu sama saja, ada yang mengatakan beda. Kalau fakku robakah dan aktik nasama itu beda. Salah satunya itu sendirian maksudnya. Enggak tahu aktiknya atau fukanya itu satu budak kamu beli sendiri, kamu merdekakan sendiri. Salah satunya adalah dengan berkawan dengan yang lain, bareng-bareng memerdekakan satu budak. Fa illam tutik dzalika, maka kalau kamu tidak mampu memerdekakan budak, fa'at'imil ja'i'a wasqi adh-dham'ana, maka berikanlah makan kepada orang yang lapar dan berikan minum kepada orang yang haus. Wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkar, dan perintahkanlah yang baik dan laranglah dari yang mungkar. Fa illam tutik dzalika, kalau kamu tidak mampu itu, yang pertama enggak mampu, yang kedua enggak mampu, yang ketiga enggak mampu, jadi kesempatan untuk dapat pahala itu
Ada yang kategori pertama, nggak mampu bisa kedua, nggak mampu yang ketiga, nggak mampu. Masa jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak punya amal karena kebanyakan alasan. Fa illam tutik dzalika, maka kalau kamu tidak mampu itu, fakuffa, maka tahanlah lisanaka, lidahmu, illa an khairin, kecuali dari kebaikan. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban telah meriwayatkannya. Maulaya salli wa sallim daiman